Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan teknik penerjemahan. Salah satu bagian penting dalam teori penerjemahan adalah tentang teknik penerjemahan. Bagaimana si penerjemah mengimplementasikan atau menggunakan teknik-teknik yang ada dalam penerjemahan dalam proses penerjemahan menuju dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Baik kawan-kawan, sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya teknik adalah cara khusus yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan satuan bahasa. Jadi teknik itu definisinya adalah sebuah cara khusus yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan satuan kebahasaan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang teori teknik penerjemahan yang pernah digunakan oleh Molina dan Albir. Ada 18 teknik, dan yang paling penting adalah bahwasanya dalam teknik-teknik tersebut terdapat beberapa kecondongan dalam bahasa sumber atau disebut dengan source language emphasis dan kecondongan dalam bahasa target yang sering disebut dengan target language emphasis. Bila mana seorang penerjemah menggunakan teknik berupa peminjaman, contohnya, maka metode yang digunakan adalah source language emphasis. Berarti si penerjemah condong kepada bahasa sumber. Jikalau si penerjemah menggunakan teknik adaptasi, contohnya, nah ini bisa kita lihat di tabel ada adaptasi, maka si penerjemah menggunakan metode target language emphasis atau condong kepada bahasa target atau bahasa sasaran. Jadi disinilah ada relasi yang sangat erat antara penggunaan teknik dengan metode penerjemahan. Ingat bahwasanya metode penerjemahan itu ada dua macam. Yang pertama, source language emphasis, condong kepada bahasa sumber. Yang kedua, target language emphasis yang condong kepada bahasa sasaran. Baik, teman-teman yang kami banggakan, sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya dalam teknik penerjemahan itu ada adaptasi. Ini sudah kita pelajari di PowerPoint sebelumnya. Contohnya ini kemarin yang paling mudah ya. His leg fell like a stone. Like a stone itu sama penerjemah digunakan teknik adaptasi sehingga dia menerjemahkan menjadi tungkai kakinya seperti terpaku. Selanjutnya, yukol dibuka faihi, yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan dengan membolak-balikan kedua tangan. Terus ada amplifikasi, kemarin juga sudah kita pelajari amplifikasi. Baik, pada sore hari ini kita akan masuk kepada teknik selanjutnya, teman-teman, yaitu teknik peminjaman atau sering disebut juga dengan teknik borrowing. Oke. Baik. Teknik peminjaman. Apa itu teknik peminjaman? Teknik peminjaman adalah teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Oke, saya ulangi lagi. Teknik peminjaman adalah teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber. Kalau kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia, maka dari bahasa Arab ya di dalam bahasa sasaran, di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan kata yang ada dalam bahasa sumber dipakai dalam bahasa sasaran. Nah, peminjaman ini ada dua macam. Yang pertama namanya pure borrowing. Pure borrowing itu sering disebut juga dengan teknik peminjaman murni. Jadi, peminjaman yang dilakukan benar-benar murni. Peminjaman tanpa melakukan perubahan apapun. Contohnya kata zigzag. Itu dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dipinjam secara teknik pure borrowing tetap menjadi zigzag. Tulisannya pakai huruf A itu zigzag gitu ya. Nah, ini termasuk contoh yang pure borrowing. Ya, ini teman-teman bisa mencari kata yang diserap secara utuh. Jadi tidak murni ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sebaliknya teman-teman, bisa diperhatikan yang kedua namanya peminjaman alamiah. Peminjaman alamiah. Kalau yang tadi peminjaman murni, yang kedua namanya peminjaman alamiah, bahasa Inggrisnya naturalized borrowing.
di mana kata dari bahasa sumber disesuaikan dengan ejaan yang ada dalam bahasa sasaran. Contohnya seperti apa? Kata musik dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata music, pakai huruf C di belakangnya, ya kan? Terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi musik. Nah, ini berarti si penerjemah menggunakan teknik namanya naturalized borrowing atau peminjaman alamiah. Oke, bisa difahami ya terkait dengan pure borrowing dan naturalized borrowing. Teknik ini merupakan teknik yang termasuk favorit di penelitian penerjemahan teman-teman di sastra Arab biasanya karena ini memang mudah mencarinya. Jadi kalau sudah ketemu borrowing itu biasanya mahasiswa senang sekali karena untuk menjustifikasi tekniknya termasuk yang cukup mudah untuk mengidentifikasi. Baik. Selanjutnya teknik kalke. Nah, ini. Kalke. Apa yang disebut dengan teknik kalke? Teknik kalke adalah penerjemahan harfiah dari sebuah kata atau frasa dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Itu namanya kalke. Nah, ini berarti menggunakan teknik naturalized borrowing. Tulisan aslinya calque gitu ya. Tapi sama orang Indonesia dibaca menjadi kalke. Nah, kalke itu termasuk contoh dari naturalized borrowing. Jadi yang peminjaman alami. Kalke adalah penerjemahan harfiah dari sebuah kata atau frasa dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi kata atau frasa yang ada dalam bahasa Inggris misalkan diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa sasaran. Kita lihat contohnya. He is the new assistant manager. He is the new assistant manager. Dia adalah asisten manajer yang baru. Nah, itu ada frasa yang bermasalah yang diterapkan teknik kalke yaitu asisten manajer. Asisten manajer dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia menjadi asisten manajer. Nah, itu ya. Itu berarti si penerjemah menggunakan teknik kalke. Urutannya sama. Asisten menjadi asisten, manajer menjadi manajer, itu ya. Nah, ini berarti si penerjemah menggunakan teknik kalke dalam menerjemahkan. Dia adalah asisten manajer yang baru. Asisten manajer itu contoh yang paling mudah untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknik kalke dalam penerjemahan. Kalke is a loan translation and can be defined as an expression that replicates the source language grammatical structure and respects the target language syntax, but it is unidiomatic, lexically or grammatically, in the target language because it is modeled on source language grammatical structure. Ini pendapat dari Dickens. Nah, kalke itu merupakan loan translation. Loan itu artinya peminjaman, ya. Penerjemahan yang sifatnya itu meminjam. Loan translation and can be defined dan dapat didefinisikan sebagai an expression, sebuah ekspresi that replicate yang dia itu mereplika atau meniru dari source language grammatical structure, dari struktur gramatikal bahasa sumber. Saya ulangi lagi, kalke itu mereplika, dia itu meniru struktur gramatikal yang ada dalam bahasa sumber. Jadi susunannya ditiru. And respect, nah tapi ini meskipun meniru, meskipun replicate, dia tetap respect, dia tetap menghargai, dia tetap menghormati bagaimana the target language syntax, bagaimana susunan sintaksis dari bahasa target. Jadi penerjemah mengambil posisi jalan tengah. Dia juga mengambil mereplika dari bahasa sumber, tapi dia tetap menghormati pada bahasa sasaran gitu ya. Contohnya dalam bahasa penerjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia misalkan, si penerjemah tetap mengambil susunan struktur dari bahasa Inggris, tapi tidak merusak atau tidak tapi dia tetap menghormati respect ya kepada susunan yang ada dalam bahasa sasaran bahasa Indonesianya. Tadi he is a new assistant manager. Ini tadi contohnya ya. Dia adalah asisten manajer yang baru.
Ini contohnya bahwasannya si penerjemah tetap menghormati susunan atau tarkib yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kan yang bermasalah hanya asisten manajer. Asisten manajernya kan diterjemahkan menjadi asisten manajer juga di dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap kalimatnya tetap tidak rusak. Ini berarti si penerjemah respect the target language syntax. Maksudnya itu. Dan ini, but it is an idiomatic. Jadi ini juga bukan termasuk idiom sebenarnya. Baik secara leksikal maupun secara gramatikal. In the target language, because, nah ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Because it is modeled on source language grammatical structure. Ya, jadi kalke itu merupakan meminjam model yang ada dalam struktur bahasa sumber. Jadi hakikat dari teknik kalke adalah si penerjemah itu mengambil model yang ada dalam struktur gramatikal bahasa sumber. It is modeled gitu ya, on source language grammatical structure. Nah, ini. Jadi identitas gramatikal, struktur gramatikal dari bahasa sumber itu tetap dipertahankan, dikenalkan malah ke bahasa target. Makanya di sini definisinya disebut it is modeled on source language grammatical structure. Ini pendapat dari Dickens. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya terkait dengan kalke. Pada intinya kalke itu adalah mereplika atau meniru struktur gramatikal yang ada dalam bahasa sumber. Kalke itu juga mengambil model struktur gramatikal yang ada dalam bahasa sumber. Namun, kalke juga tetap menghormati struktur sintaksis yang ada dalam bahasa target. Nah, ini teknik kalke ini dia berusaha ada di tengah sepertinya. Jadi dia tetap meskipun mengambil dari bahasa sumber, tapi dia tetap menghormati susunan yang ada dalam bahasa targetnya. Oke. Itu yang disebut dengan teknik kalke. Oke, teman-teman bisa melihat contohnya non-existence. Contohnya dalam bahasa Arab. Non itu kita terjemahkan dalam bahasa Arab menjadi la. La itu artinya non. No. Wujuda itu artinya existence. Tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya itulah yang disebut dengan la wujuda. Non-existence. Coba teman-teman amati. Nah, strukturnya kan sama. Struktur yang ada dalam bahasa Arab itu mengambil model yang ada dalam bahasa Inggris. Non diterjemahkan dengan la. Existent diterjemahkan dengan wujuda. Jadi non-existent terjemahnya dalam bahasa Arab la wujuda. Atau al-adam. Tidak ada. Artinya tidak ada. Non-existent itu tidak ada. Non-existence. Al-asho wal jazroh. Al-asho wal jazroh itu juga mengikuti tarkib dalam bahasa Inggris. Carrot and stick. Carrot itu artinya wortel. Stick itu artinya tongkat. Al-asho. Al-asho. Al-asho wal jazroh. Carrot and stick. Reward and punishment. Jadi bahasa Arabnya itu carrot and stick. Ibaratnya seperti orang naik kuda itu ya. Dikasih tali. Depannya ada wortelnya ya. Supaya larinya cepat maka kudanya harus dipukul. Nah itu ya. Kalau dia bisa berhasil lari dengan cepat, maka dikasih reward, dikasih jazroh, dikasih carrot. Tapi kalau dia larinya lambat, maka dikasih stick, dipukul. Al-asho. Nah, itu namanya teknik kalke dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi struktur yang ada dalam bahasa Arab ngikuti bahasa Inggrisnya. Ini contoh yang sering dipakai juga recycling. Re dan cycling. Re itu bahasa Arabnya i'adah. I'adah itu kembali. Cycling. Recycle gitu ya. Tadwir. Cycling itu tadwir. Recycle. I'adah itu tadwir. Strukturnya mengikuti bahasa Inggris. Nah, itu namanya teknik kalke, teman-teman. Ada juga dari bahasa Arab itu ya, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Contohnya halaqatu ilm. Halaqatu ilm itu diterjemahkan menjadi knowledge circle. Knowledge circle. Strukturnya ngikuti bahasa Arab, ya kan? Halaqah itu artinya kan lingkaran.
halakoh itu kan sebenarnya kumpulan orang-orang yang duduk melingkar. Di sana diskusi tentang keilmuan, ya. Bisa di teras rumah, bisa di masjid gitu ya, namanya halakoh itu. Terus ilm itu ilmu, ya kan, knowledge bahasa Inggrisnya. Nah, struktur bahasa Inggris itu ngikuti bahasa Arab. Sehingga halakotu ilm sama bahasa Inggris di technical ke menjadi knowledge circle. Knowledge circle. Lingkaran ilmu jadinya kalau diterjemahkan menjadi letter let ya. Padahal halako ilm itu artinya sekumpulan orang yang berdiskusi tentang keilmuan. Nah, ini berarti bahasa Inggris telah melakukan technical ke dari bahasa Arab. Oke. Kalke itu ada dua macam. Yang perlu diingat, yang pertama namanya lexical kalke, yang kedua namanya struktural kalke. Apa itu yang disebut dengan lexical kalke? Lexical kalke adalah teknik kalke yang mempertahankan struktur bahasa target seraya memperkenalkannya sebagai modus ekspresi baru. Itu disebut dengan lexical kalke. Jadi lexical kalke itu berusaha untuk mempertahankan struktur bahasa target ya, seraya memperkenalkannya sebagai modus ekspresi yang baru. Itu jadi secara leksikal itu ya, tetap dipertahankan bentuknya. Terus structural kalke sekaligus memperkenalkan konstruksi baru ke dalam bahasa target ya. Jadi yang dari bahasa sumber itu dipertahankan ya dalam bahasa target dan juga memperkenalkan sebagai modus ekspresi yang baru. Itu namanya leksikal kalke. Ada juga struktural kalke ya yang memperkenalkan konstruksi baru dalam bahasa target. Jadi kalke itu ada dua macam, ada leksikal kalke dan struktural kalke. Leksikal itu kan terkait dengan kosakata. Kalau struktural terkait dengan struktur ya. Jadi kalkenya itu mungkin di ranah leksikal, di ranah kosakata, di ranah mufrodat. Kalau struktural kalke itu kalkenya mungkin berada di ranah struktur bahasanya. Jadi bentuknya tetap dipertahankan secara kosakata gitu ya untuk yang pertama, mudahnya seperti itu. Kalau yang kedua, strukturnya tetap dipertahankan. Alih-alih untuk mempertahankan struktur, dia juga memperkenalkan konstruksi baru ke dalam bahasa target. Oke, seperti itu. Selanjutnya teknik kompensasi. Apa yang disebut dengan teknik kompensasi? Teknik kompensasi adalah teknik penerjemahan yang menggantikan posisi unsur informasi atau efek stilistika dalam bahasa sumber ya pada bagian lain. Nah, itu ya. Ingat, pada bagian lain dalam bahasa sasaran karena tidak dapat direalisasikan pada bagian yang sama dalam bahasa sasaran. Kompensasi namanya. Tekniknya namanya teknik kompensasi, mohon diingat. Pak, saya minta kompensasi itu maksudnya ya. Kompensasi itu kan berarti minta keringanan, minta ganti posisinya gitu ya. Kompensasi itu kan kalau dalam percakapan kita sehari kan sering muncul itu ya, kompensasi. Nah, dalam teknik penerjemahan ada namanya teknik kompensasi, itu maksudnya apa? Teknik yang menggantikan posisi. Jadi posisinya diganti. Posisinya apa? Unsur informasi atau efek stilistika. Efek stilistika itu apa? Efek yang terkait dengan style. Style itu gaya bahasanya. Dalam bahasa sumber, ya, dalam bahasa sumber itu pada bagian X misalkan, diganti pada bahasa sasaran posisinya menjadi Y. Nah, gitu ya. Jadi posisinya tidak X menjadi X, tapi X menjadi Y. Kita lihat contohnya seperti dalam kalimat berikut. A burning desire to share the secret with the world consume me. A burning desire, hasrat, desire itu hasrat ya. Burning itu apa? Burning itu yang menyala-nyala, terbakar gitu ya. Hasratnya yang menyala-nyala ya, to share ya, the secret, untuk membagikan rahasia kepada dunia, with the world consume me. Hasratnya yang menyala-nyala itu telah menghabiskan aku. Nah, sama si penerjemah, consume me itu diterjemahkan menjadi membakar diri saya ya, membakar diri saya. Padahal kan kalau di aslinya kan consume itu kan menghabiskan saya gitu ya, tapi efek stilistikanya sama si penerjemah diganti membakar. Consume diterjemahkan menjadi membakar.
Karena di sini ada menyala-nyala tadi itu, sehingga si terjemah di sini menggunakan istilah membakar diri. Ini namanya teknik kompensasi. Ada posisi efek stilistika yang diganti posisinya ya dari bahasa sumber menuju bahasa sasarannya. Oke. Hasrat yang menyala-nyala ya untuk membagikan rahasia, to share the secret with the world, kepada dunia ya, consume me, membakar diri saya. It is to compensate the loss of meaning in the target text. This is said to occur when loss of meaning, sound effect, metaphor, or pragmatic effect in one part of a sentence is compensated in another part or in a contiguous sentence. Bisa jadi ya kompensasinya itu dalam bagian yang lain atau dalam kalimat yang mengikutinya. Itu namanya compensated in another part or in contiguous. Terus apa yang menyebabkan adanya kompensasi tadi itu? Loss of meaning. Jadi ada makna yang hilang di bahasa target itu. Dan this is said to occur when loss of meaning. Kompensasi itu terjadi karena adanya loss of meaning. Adanya makna yang hilang, adanya sound effect, adanya efek dari bunyi, adanya metafor. Nanti belajar ya tentang teori metafor. Ada pragmatic effect, ada efek dari pragmatik gitu ya. Dalam in one part of a sentence is compensated in another part. Yang ada dalam sebuah bagian tertentu dikompensasi dalam bagian yang lain atau in a contiguous sentence. Contoh kompensasi dalam kalimat berikut ya, bisa kita lihat. The recently introduced new tradition Axminster ring is already creating great interest and will be on display at the exhibition. Perhatikan kalimat berikut ya. New tradition Axminster. Axminster itu nama tempat di Inggris. The recently introduced Atharat Majmu'ah, new tradition Axminster. Ini dipinjam ya. Kalimatnya menjadi new tradition Axminster. Ini bahasa Arabnya. Darajah aliyah minal ihtimam mundu an qamat asyirka bitaqdimiyah hadisan. Wa hiya min dimni anwa'is sajad allati sayatimu arduha bil ma'rad. Kasus kompensasi ini terjadi pada kata already. Itu teman-teman dari bahasa Inggris already. Itu kalau dicari dalam bahasa Arab tidak ketemu. Already-nya sebelah mana ini? Jadi new tradition Axminster-nya tadi itu ya. Itu sudah dibuat. Already creating. Great interest. Tapi already-nya di sini tidak muncul. Atharat majmu'ah new tradition Axminster daraja aliyah minal ihtimam mundu an qamat asyirka bitaqdimiyah hadisan. Nah, ini akhirnya baru muncul di sini. Ditambahkan. Nah, ini yang bergaris bawah itu ya, bisa teman-teman lihat. Atharat majmu'ah new tradition Axminster daraja aliyah minal ihtimam mundu an qamat asyirka bitaqdimiyah hadisan. The Arabic word already is missing. Jadi ini kasusnya loss of meaning. Kata already itu dalam bahasa Arab itu susah kalau mau diterjemahkan. Nah, bagaimana itu akhirnya? Nah, disiasati oleh si penerjemah dengan teknik kompensasi menambahkan itu. Anqamat asyirka bitaqdimiyah hadisan. Bitaqdimiyah hadisan. Mendahulukan barusan gitu ya. Bitaqdimiyah hadisan. Itu artinya already. Hadisan. Takdim. Bitaqdim. Nah, already is missing in the above example, though it is so important to give the sense. Maka dari itu kita cukup penting untuk memberikan sebuah sense ya, sebuah sense that makna that the new tradition Axminster ring is creating, bahwasannya tradisi Axminster itu telah menciptakan great interest. Ini kalau diterjemahkan, already-nya itu akhirnya diganti dengan earlier than anticipated. And this is lost in translation. Jadi
Qamat asyirkah bitaqdimiha. Takdim itu kan early, lebih awal. Hadisan and then anticipated, itu ya. Earlier than anticipated itulah yang menggantikan loss of meaning dari kata already. Diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi qamat asyirkah bitaqdimiha hadisan. Nah, seperti itu. Inilah salah satu bentuk contoh dari teknik kompensasi. Memang agak susah teknik kompensasi ini dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain karena dia harus mengetahui posisi loss of meaning. Ada makna yang hilang dalam bahasa target itu, maka si penerjemah harus memberikan solusinya seperti apa. Untuk mensiasati loss of meaning, sound effect, pragmatic effect, and metaphor tadi itu ya, harus diberikan solusi. Baik kawan-kawan, untuk teknik yang kita sampaikan kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya terkait dengan teknik-teknik yang lain. Oke, teman-teman tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.